Oke, selamat pagi teman-teman, selamat siang. Kita masuk ke materi kita untuk lanjutan materi yang sebelumnya. Ini saya buat dalam bentuk video, jadi dimanapun teman-teman bisa nanti untuk melihat atau mendengarkannya. Jadi saya harapkan semua, mulai dari menit pertama sampai menit terakhir, semua menyimaknya dengan baik. Baik, kita masuk ke materi kita dengan judul di sini yaitu perilaku pelanggan bisnis retail. Perilaku pelanggan bisnis retail. Tentu perilaku dari customer atau pelanggan bisnis secara retail, secara grosiran, atau mungkin di bisnis-bisnis yang lebih besar itu tidak semuanya sama, ya. Walaupun kecenderungannya tetap ingin mendapatkan umpamanya harga yang terbaik, harga yang paling ekonomis, dan juga pelayanan yang optimum, ya. Itu selalu menjadi suatu seperti ketentuan yang tidak tertulis, karena semua orang juga ingin mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Jenis-jenis keputusan berbelanja, tentu orang berbelanja itu mempunyai keputusan yang berbeda-beda, ya. Kenapa dia berbelanja? Kenapa dia belanja? Ada 3 jenis di sini, ya, untuk keputusan pengambilan keputusan untuk pelanggan, yaitu satu, pemecahan masalah secara luas, ya, dengan berbelanja. Tentu diharapkan bahwa jika ada masalah dengan membeli itu bisa selesai. Banyak seperti itu, ya. Namanya membeli mobil, pemecahan masalah tentu untuk transportasi, pembelian rumah, pemecahan masalah untuk tempat tinggal, dan mungkin pembelian bahan baku untuk proses nanti pembuatan produk, ya. Kemudian yang kedua yakni pemecahan masalah secara terbatas, ya. Secara terbatas. Ini juga bisa menjadi pemecahan masalah secara terbatas. Jadi kalau yang tadi agak makro, ini tentu lebih kecil lagi dan mikro. Dan yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan, as usual, ya. Kebiasaan, umpamanya belanja di rumah, itu sudah menjadi kebiasaan, ya. Membeli barang-barang yang secara massal, secara hampir setiap hari atau setiap minggu, itu menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Tentu bagi mahasiswa, apa sih yang dibeli? Yang kebiasaan, ya tentu mungkin berupa pulpen, buku, dan lain-lain, ya. Oke, kemudian pemecahan masalah secara luas atau extended problem solving, ya, adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif, ya. Di sini memecahkan masalah secara luas, tentu memecahkan masalah yang besar, complicated, umpamanya ketika orang mau membangun satu pabrik, membangun satu pertambangan, itu kan banyak hal yang harus dipertimbangkan, yang dianalisis. Lokasi, biaya, waktu, terus siapa SDM-nya. Jangan sampai salah mengambil keputusan, ya, salah dalam hal membeli sehingga dia mengalami kerugian. Jadi kadang-kadang itu tidak hanya satu hari, ya, analisisnya, bahkan bisa berbulan-bulan. Umpamanya seperti kemarin yang ada di daerah timur, di mana belum ada pelabuhan, ya, belum ada pelabuhan di daerah itu, tapi banyak harus yang dibangun. Jadi pengiriman barang seperti itu, mau nggak mau pelabuhan juga dibangun dulu. Tentu belum pembangunannya baru dianalisanya, termasuk amdalnya, termasuk lingkungan, termasuk kontur pelabuhannya atau tepi pantainya, ya itu juga menjadi pertimbangan. Tentu tidak sampai merusak ekosistem, tidak merusak lingkungan juga, ya,
karena hati-hati juga gitu, jangan sampai merusak lingkungan. Kemudian retail dapat mempengaruhi pelanggan yang terlibat dalam mempernyatakan masalah yang luas dengan menyediakan informasi yang diperlukan ya. Ada informasi kalau sekarang kan sudah sangat lebih mudah mendapatkan informasi dengan adanya internet ya. Kalau dulu kita mencari informasi mungkin lewat surat kabar atau koran, kemudian mungkin mencari informasi dengan adanya spanduk, adanya uh, dan lain-lain ya. Tapi sekarang sudah lebih mudah. Walaupun kita harus mencari informasi yang tentu lebih akurat ya, bukan hanya sekadar informasi yang tidak sesuai dengan hasil atau analisa. Kemudian retail yang menyampaikan informasi tentang barang dan jasa pada pelanggan dengan cara yang mudah dipahami serta sekaligus meyakinkan pelanggan dengan menawarkan jaminan uang kembali ya. Informasi itu mudah dipahami ya. Sulit kita umpamanya nanti kalau kita berikan dengan bahasa-bahasa teknis, bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh umum atau pembeli, itu menjadi kesulitan tersendiri. Bisa aja mereka membeli barang tapi nggak tahu bagaimana cara menggunakannya ya. Umpamanya orang tidak tahu bahasa Inggris, tapi kita berikan informasi dalam bahasa Inggris. Itu nanti ya jadi salah seperti itu. Dan itu perlu juga di sini katakan meyakinkan pembeli dengan jaminan uang kembali ya. Kalau rusak bisa uang kembali, ada garansi ya. Garansi setahun, 2 tahun, 3 tahun dan lain-lain. Itu menjadi pemecahan masalah secara luas. Kita lanjutkan. Kemudian pemecahan masalah yang terbatas ya. Pemecahan masalah secara terbatas atau limited problem solving adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan upaya dan waktu yang tidak terlalu besar ya, tidak seperti tadi berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya. Tapi ini lebih on the spot gitu, secara tiba-tiba ya. Salah satu pemecahan masalah secara terbatas yang umum dan biasa terjadi adalah pembelian spontan ya. Ya, di kantor juga bisa gitu kan, ada pembelian spontan. Namanya ada yang diperlukan oleh kantor bisa dibeli spontan. Tentu dengan ada approval dari manajemen ya, ada persetujuan dari manajemen, tergantung biasanya besar kecilnya biaya pembelian dan berapa pentingnya barang yang dibeli ya. Kalau dia umpamanya cuma 5 juta sampai 10 juta mungkin tidak harus sampai kepada CEO gitu approvalnya, bisa sampai ke manajer aja. Kalau udah sampai ratusan juta sampai miliaran tentu approval setelah pertama mungkin kan diajukan oleh bagian operasional atau bagian HRD gitu ya. Nanti supervisornya approve, kemudian manajernya approve. Di situ nanti dikasih ke bagian finance atau keuangan, nanti dicek lagi, terus nanti supervisor juga approval lagi, manajernya approval, baru sampai naik ke atas lagi. Biasanya tergantung berapa besar itu uang yang dibutuhkan, sehingga tidak boleh umpamanya dengan miliaran yang harus dibeli, harganya totalnya approvalnya hanya seorang supervisor. Takutnya disalahgunakan dan takutnya juga salah dalam membeli ya. Umpamanya maunya merek A atau diambil merek B. Ya, diambil merek B, kadang-kadang kan terjadi begitu ya. Beli tracking gitu, tracking dari luar negeri. Memang bagus, Volvo yang tinggi gitu ya. Untuk trailer, untuk 40, 45, 40 iCube gitu. Tapi ternyata sampai di sini truknya terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang ketika masuk ke gudang dari customer, dia nggak bisa melewati atapnya ya. Bagus tapi nggak tepat. Gitu. Ada juga kadang-kadang membeli alat itu seperti eskavator ya, yang mengangkat kontainer, menurunkan kontainer di depo. Kadang-kadang ada murah dapat dari Jepang atau dari mana gitu ya. Murah barangnya, lebih murah dibandingkan dengan barang dari Eropa. Tapi setelah dibeli ternyata di sini spare part-nya nggak ada. Seperti ketika terjadi kerusakan. Nah, itu yang perlu dihindari.
Kemudian pembelian spontan atau impulse buying adalah keputusan pembelian yang dibuat pelanggan secara spontan seketika ya, ketika melihat barang dagangan. Kadang-kadang ketika kita pergi ke satu pameran ya, kita lihat satu barang ya, tentu kita juga ingin membeli, itu yang disebut dengan impulse buying ya. Oke, retail dapat mendorong perilaku pembelian spontan dengan menggunakan cara pemajangan atau display yang menonjol untuk menarik perhatian pelanggan dan merangsang suatu keputusan belanja berdasarkan analisis yang tidak berkesinambungan. Makanya kalau kita perhatikan di Alfa gitu ya, atau di Indomart, kadang-kadang sebelum kita keluar, sebelum kita membayar, pas membayar di kasir, itu ada displaynya kan, displaynya kadang dikasih yang murah, ya sehingga ya itu orang mau membeli gitu ya, padahal nggak ada rencana membeli. Atau kadang-kadang ketika kita membayar ditawarkan, mau nggak beli pulsa, harganya begini loh, dapat diskon dan lain-lain. Yang kita nggak pikirkan sebelumnya, ya udah kita beli. Ya. Atau kalau di tempat makan gitu, mau nggak sekalian beli es krim, sekian harganya. Nah itu menjadi disebut di sini menonjol untuk menarik perhatian dan pelanggan dan merangsang untuk suatu keputusan berbelanja hanya karena tadi spontan ya. Produk yang diharapkan dibeli oleh pelanggan atas dasar pembelian spontan biasanya dipajang pada tempat yang mudah dilihat. Jadi kecuali ada barang-barang tertentu, itu kadang-kadang nggak perlu dipajang dengan baik karena udah menjadi kebutuhan ya. Seperti dulu mungkin masker ya ketika musim COVID, tentu itu taruh di mana juga dicari orang, ditanya ya. Tapi kalau yang jarang dicari, kadang-kadang dibuat di depan sehingga orang bisa melihatnya ya. Kemudian dengan melihat merasa tertarik mengambil keputusan untuk membeli. Pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan atau habitual decision making, habit ya, kebiasaan. Yaitu proses keputusan berbelanja yang melibatkan sedikit usaha dan waktu ya. Tentulah kita hanya membeli yang kecil-kecil, nggak harus rapat dulu kan membelinya. Nggak harus mikir 10 kali, kecuali mungkin orangnya pelit, orangnya hemat ya mungkin apa manfaatnya kalau dibeli, nggak apa gunanya kalau nggak dibeli, apa kerugiannya gitu, apa keuntungan, hitungnya seperti itu ya. Kesetiaan pada merek dan kesetiaan toko merupakan contoh dari pengambilan keputusan bersifat kebiasaan ya. Kesetiaan ya, kita setia kepada merek tertentu, namanya handphone merek tertentu ya dari dulu karena udah merasa puas dengan barang itu, padahal betul tentu itu lebih bagus daripada yang lain. Jangan-jangan ada juga yang lain yang lebih puas di atas standar kita, tapi kita nggak pernah coba sehingga kita merasa ya udah menjadi di sini katakan customer yang setia ya, yang loyal. Oke, kesetiaan merek berarti pelanggan menyukai dan secara konsisten membeli suatu merek tertentu dalam sebuah kategori produk. Pelanggan enggan beralih ya. Kalau ada orang yang begitu loyalnya gitu, begitu senangnya ya. Jadi apa-apa ada orang yang bajunya merah, terus kakinya merah, sepatunya merah. Ada juga yang mereknya merek tertentu ya. Begitu setia, begitu loyal ya tentu karena tadi menurut saya sih bukan hanya karena bagus ya, mungkin ada kebanggaan, pride menggunakan suatu produk yang berkualitas, yang sudah dikenal oleh umum, tapi pemakainya tidak terlalu banyak. Jadi seperti limited edition ya. Oke, retail dalam kondisi seperti ini hanya memuaskan kebutuhan pelanggan jika retail tersebut menawarkan merek tertentu yang dikehendaki. Tentu customer itu selalu ingin yang dia beli itu memuaskan hatinya ya. Sehingga nanti lain kali dia akan datang kembali ya, akan berbelanja kembali. Nah, kondisi di mana pelanggan suka dan terbiasa mengunjungi toko yang sama untuk membeli suatu jenis barang yang dagangan kita kadang-kadang kan kita kalau udah senang dengan satu toko ya cari apa-apa ke situ, bahkan yang nggak ada barang situ dicari tapi ditanya kira-kira di mana kau bisa nggak apa disediakan seperti itu. Oke, ini proses keputusan pembelian pertama yaitu mengenali kebutuhan dulu ya, apa sih kebutuhan kita gitu. Namanya kita mau pergi ke mall gitu, apa sih yang kita mau beli?
sudah ada planning gitu ya, sudah tahu kebutuhan kita. Kemudian kita mencari informasi. Sekarang tadi saya bilang dengan adanya internet, adanya medsos, ya informasi itu banyak. Walaupun ada juga yang negatif, tapi tetap kita dengan adanya medsos itu kita bisa lebih bagus untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan ya. Kadang-kadang kan ada juga penjual dengan ada bintang berapa gitu ya, bintang 5 gitu. Tentu kita akan usahakan membeli yang bintangnya bagus dibandingkan dengan bintangnya ternyata cuma 2 seperti itu ya. Itu mencari informasi. Selain itu tentu di informasi ini kualitasnya bagaimana, harganya bagaimana, warna, item, style, nomornya, ya, colornya, macam-macam. Informasi yang kita butuhkan ketika kita membeli barangnya. Kemudian yang ketiga, evaluasi atas berbagai alternatif. Ya, ada alternatif. Karena kita butuh sesuatu tapi harganya terlalu mahal. Kita tidak kuat membelinya. Cari second opsi. Opsi kedua, apa sih alternatifnya? Kemudian menentukan, baru kita tentukan pilihan. Ya. Kemudian tentu kita membeli. Dan perilaku setelah membeli bagaimana? Puas? Kecewa? Menjadi pembeli atau akan membeli ulang lagi? Ya, atau sudah tidak mau lagi membeli, ya, nggak mau, dia kecewa dengan satu produk, dan lain. Atau masih mencoba membeli walaupun kecewa. Mungkin kemarin itu lagi sial kan, bisa seperti itu. Terbeli lagi yang baru, yang lain. Itu menjadi second opsi atau alternatifnya. Di sini ada ditulis ini mengenai pengenalan kebutuhan ya. Ketika pelanggan menyadari adanya kebutuhan seperti handphone ya yang belum terpuaskan, tentu dia akan ada tahapan dalam pengenalan kebutuhan. Contohnya di sini ya, ada produknya ya, telepon seluler. Sebenarnya kan telepon seluler itu kan kegunaannya hampir sama aja dari satu yang lainnya. Cuma kan harganya kan berbeda-beda banget. Ada yang murah, ada juga yang mahal banget gitu. Walaupun semua fitur itu mungkin tidak digunakan ya. Yang umum kan kita menggunakan paling WA, ya, bermedsos ria atau telepon, game, YouTube dan lain-lain seperti itu. Sama kayak semua handphone juga hampir yang sudah Android yang sekarang memiliki itu ya. Kemudian permata, perhiasan tentu ini juga kan ada yang banyak suka ya. Permata, kemudian mobil mewah ya. Nah, di sini tulis daya tariknya ya. Telepon seluler itu tadi ya kalau pria sih biasanya nggak terlalu itu ya. Terlalu emosional gitu, tetap masih rasional ya. Makanya dengan telepon seluler kadang-kadang itu dibeli untuk gengsi, makanya katakan daya tariknya itu status sosialnya, kemudian penampilan jadi gaya gitu kan, dengan handphone yang bagus. Kemudian permata perhiasan rasional, kepraktisan dalam berkomunikasi, ya tentu dengan adanya apa namanya hal tersebut kita lebih praktis untuk permata perhiasan emosional ya. Secara itu kan nggak ada gunanya permata perhiasan, kan nggak bisa di namanya kalau lapar nggak bisa makan itu kan. Tadi itu ada kebanggaan, ada mungkin sekalian juga investasi dan lain-lain ya. Itu juga emosional ya, tuan emosional. Kemudian pertanda sukses, memberi kesan keren ya. Kemudian rasional bisa juga tadi investasi. Jadi permata itu digunakan untuk investasi karena harga permata khususnya seperti emas ya itu selalu naik ya walaupun tidak signifikan, walaupun kadang-kadang, tapi kalau turun itu nanti pasti naik lagi lebih tinggi lagi. Jadi orang lebih terjamin kalau membeli punya emas. Mobil mewah ya, terus ini mobil mewah juga kan emosional. Ada orang itu kalau meeting itu harus bawa mobil mewah ya, walaupun mobilnya nggak ada yang mewah, dia sampai menyewa mobil waktu meeting. Jadi yang ketemu sama dia itu merasa status sosialnya tinggi, merasa yakin gitu ya, karena menggunakan mobilnya. Tentu akan berbeda ketika orang datang dengan sederhana. Itu kan menggambarkan perusahaan juga ya. Makanya kadang-kadang seperti perusahaan asing itu Eropa, itu kalau meeting selalu pakai jas ya, pakai dasi. Beda dengan orang Asia yang kadang-kadang hanya pakai kaos-kaos, pakai celana jeans, duduk di atas meja. Nah, seperti itu. Tapi kalau Eropa khususnya, misalnya seperti Jerman, Swiss, Prancis itu selalu stylenya pakai jas, pakai dasi. Keren gitu.
Kemudian pencarian informasi ya, tadi saya sudah jelasin juga ini, kita cari dulu informasi mengenai apa yang akan kita beli ya. Jadi macam-macam informasi, harga yang paling utama itu harga, kualitas, mereknya apa, ya warnanya bagaimana, size-nya, ya, dan lain-lain. Kemudian yang perlu dipertimbangkan dalam pencarian informasi yaitu tadi biaya pencarian informasi dan sumbernya. Ya. Evaluasi atas berbagai alternatif ya. Setelah dapat, kamu mau beli handphone, ada 5 macam, dievaluasi dong. Handphone A, B, C, D. Handphone A bagaimana kameranya, handphone B bagaimana memorinya, handphone C atau handphone yang sama juga bagaimana dengan harganya, bagaimana dengan bentuknya, bagaimana dengan warnanya, bagaimana dengan kehandalannya, semacam ya. Jadi tadi alternatif-alternatif. Ya. Tapi nggak sampai kecuali mungkin orang-orang tertentu, tapi jarang ya kita sampai kita jajarin handphone ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke, pencarian informasi model multi atribut merupakan model yang menyediakan suatu cara bermanfaat meringkas bagaimana pelanggan menggunakan informasi yang mereka miliki tentang berbagai alternatif. Tentu untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen. Tentu kita juga di sini dituliskan informasi tentang toko, dari mana kita mau beli ya. Itu kadang-kadang juga orang gengsi ya, dia beli kepada toko-toko yang sudah terkenal ya. Tapi ada juga yang cuek aja gitu ya. Makanya saya katakan karakteristik toko ya, supercenter, apakah supermarket atau retail internet. Di sini tulis harganya ya. Lebih mahal kalau supercenter kan. Rata-rata itu di supermarket. Jadi di sini rata-rata harga retailnya rata-rata, biaya pengirimannya ya 0, total waktu pengiriman 15, waktu pembayaran 5, jumlah produk merek kan ada 15.000, tapi yang paling besar ini adalah supercenter, berarti ini udah seperti mall besar. Kemudian jumlah produk, merek, ukuran produknya, kemudian kemudahan menemukan barang, menemukan informasi. Semua ada di sini. Ini tadi yang menjadi pertimbangan mengenai toko ya, informasi toko. Proses pembeliannya ya, tahapannya tentu sama kan. Kalau secara online tentu berbeda dengan yang offline. Ya. Membeli di dalam negeri dan luar negeri tentu mungkin ada perbedaan-perbedaan juga. Gimana caranya? Ya. Oke, ini proses pembelian tahapannya ya. Pertama tadi dia mengenal dulu apa sih yang kita butuhkan, kemudian cari informasi mengenai kebutuhan kita itu, kemudian evaluasi tadi ada alternatif. Kemudian tentukan pilihan yang mana. Kemudian jual beli, kemudian menjadi kesetiaan. Pemilihan retailnya juga ada sama pemilihan barang dagangannya. Kita beli dari mana gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ya. Tadi kepercayaan. Karena kita membeli sesuatu karena kita percaya sama orang tersebut. Bukan karena barangnya. Ya. Kita percaya. Sampai kita bilang, udahlah, gak usah itu saya percaya sama Anda. Gitu. Kemarin saya meeting sama orang, saya bilang, saya pakai servismu itu ekspor ke Malaysia karena percaya. Karena keramahan. Ya. Bukan karena hanya harga semata-mata. Sikap juga, nilai-nilai pelanggan, berbagai faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. Proses keputusan memilih barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya, tentu lingkungan yang mempengaruhi. Saya masih ingat kalau kita kerja di daerah Sudirman, daerah Tamrin, tentu lingkungannya kita lingkungan perkantoran yang bagus-bagus gitu. Itu kita sangat dipengaruhi juga terhadap selera dan lainnya. Itu akan berbeda kalau kantor kita umpamanya di pinggiran kota atau bahkan di kabupaten seperti itu. Kemudian faktor sosial budaya ini perlu ini sosial budaya ini tentu tidak sama umpamanya orang membeli itu atau mempunyai keinginan membeli di satu budaya
tentu dengan budaya lain ya. Nggak usah beda negara. Di Indonesia aja ada kan sepertinya orang yang sangat hemat, tapi ada juga yang ya sering berbelanja walaupun mungkin dari segi keuangan tidak begitu ya. Di budaya kelas sosial juga kan gengsi dengan mobil-mobil mewah, terus kelompok acuan, keluarga juga kan mempengaruhi, teman atau ada keluarga yang beli ini kita juga pengen membeli seperti itu. Terus faktor psikologis, belajar, ya, sikap keyakinan, kepribadian, dan konsep diri. Tentu itu bisa diformulasikan menjadi formulasi persepsi pelanggan yang mempengaruhi tadi keputusan beli ya, prosesnya. Tadi dengan kebutuhan, cari informasi, evaluasi, kemudian sampai kepada perilaku setelah membeli ya. Apakah dia puas? Biasanya dibilang gitu ya. Kita mengambil keputusan membeli, setelah membeli kita merasa puas ya. Kecuali barangnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Segmentasi pasar ya. Di sini juga ada retail untuk melakukan segmentasi. Segmentasi pasar ceran, suatu kelompok pelanggan yang kebutuhannya dicukupi oleh bauran yang sama, sebab mempunyai kebutuhan yang sama. Mahasiswa tentu mempunyai kebutuhan yang sama di beberapa kebutuhan ya, seperti tadi laptop, handphone, mungkin jaket dan lain-lain. Tentu berbeda kebutuhan seorang mahasiswa dengan seorang karyawan. Tentu berbeda kebutuhan seorang karyawan dengan seorang mungkin dia direktur. Tentu direktur berbeda dengan seorang mungkin dia pemimpin politik seperti itu. Untuk mengembangkan efektivitas biaya retail, maka retail sebaiknya menggunakan pelanggan dalam beberapa segmen. Ada segmentasi pasarnya. Ya. Di sini dikatakan kriteria untuk mengevaluasi segmen pasar, kriterianya, syaratnya, standarnya. Untuk evaluasi segmen pasar, target pasar yang sehat dapat dilihat pada 4 kriteria. 1, kemampuan bertindak atau actionability. Actionability. Yang kedua, kemampuan identifikasi. Bisa mengidentifikasi. Orang kadang-kadang nggak bisa. Makanya untuk identifikasi suatu persoalan juga kadang-kadang dibuat seperti kronologinya gimana sih. Itu kan udah mengidentifikasi. Oh inilah penyebabnya. Terus ini yang memulai. Oh ini permasalahannya. Ini solusinya dan lain-lain. Terus accessibility. Kemudian ukuran atau measurement atau measurability. Kemampuan bertindak ya. Kriteria pokok untuk mengevaluasi suatu segmen pasar, eceran, itu pelanggan segmen ini harus mempunyai kebutuhan yang sempurna, serupa. Ya, serupa tadi seperti bilang mahasiswa atau karyawan satu pabrik atau keluarga di satu daerah ya. Kebutuhan pelanggan itu harus berbeda dengan kebutuhan pelanggan dalam segmen lain ya, tidak harus sama semua segmen berbeda ya. Kemudian kemampuan bertindak berarti suatu segmen yang akan dipilih harus dengan jelas menandakan apa yang perlu dilakukan oleh pedagang eceran untuk mencukupi kebutuhannya. Dilihat tadi kan seperti sekarang nih mau lebaran ya, kebutuhan kan banyak yang sama ya, kebutuhan mudik, kebutuhan nanti pas Idul Fitri dan lain-lain. Identifikasi ya, tadi ukuran segmen, siapa, retail, perlu komunikasi ya. Kadang-kadang kita membeli, kadang-kadang kita juga komunikasi dulu sebelum datang. Seperti di bank juga gitu kan, kalau membeli dalam mengambil uang jumlah banyak, kita perlu telepon dulu sehingga dia siap. Kemudian aksesibilitas adalah kemampuan retail untuk menyampaikan bauran pemasaran yang sesuai dengan segmen ini ya. Jadi baurannya, campurannya. Kemudian ukuran. Satu segmen yang dijadikan target harus cukup besar menghasilkan laba untuk mendukung suatu bauran penjualan eceran yang baik. Tentu perusahaan itu selalu ingin mendapatkan laba yang terbaik. Makanya kalau bisa dari biaya yang bisa di-push, bisa ditekan, kemudian penjualan yang lebih tinggi, itulah dapat labanya ya. Jangan kita hanya kerja aja, volume banyak penjualan, tapi labanya kecil. Ya. Sementara bauran pemasaran adalah strategi pemasaran dengan menggabungkan beberapa unsur pemasaran meraih target tertentu. Oke, saya pikir
Kalau ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan di WA Group atau di Japri saya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih yang mau libur, selamat berlibur. Yang mau mudik, selamat bermudik. Dan nanti kita akan ketemu di hari-hari berikutnya di chapter yang ke-6. Terima kasih, selamat sore semuanya.